Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu tercurah begitu melimpah, yang menjadikan hidup kami saksi dan bukti akan karya-Mu yang ajaib. Bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Gairahkan iman kami, kuatkan, teguhkan iman kami, sehingga hari ini Tuhan, tiada jemaat-Mu yang hidup dalam pergumulan, hidup dalam pergaulan, hidup di dalam perkabungan. Sebaliknya seluruh jemaat-Mu Tuhan akan membuat bersukacita senantiasa. Dan hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Perlengkapi kami Bapa dengan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Hari ini sungguh saudara harus makin yakin, makin kokoh, makin teguh bahwa hidup kita ini adalah tanda ajaib dari Tuhan. Tuhan ingin memakai, menyatakan karyanya, kuasanya yang ajaib di dalam dan lewat hidup kita. Tuhan akan mengubah sejarah nasib hidup kita. Saya teringat ada seorang guru sekolah minggu yang karena pelayanannya yang sederhana, dia menjangkau seorang tukang sepatu. Anak itu diubah di jamah Tuhan. Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya. Dan Tuhan menjamah mengubah hidupnya menjadi luar biasa. Sehingga Eropa dijamah Tuhan oleh orang yang latar belakangnya biasa-biasa. Saya melihat lagi ada seorang yang memang secara pendidikan tidak mujur, saya bilang. Hanya lulusan SD. Tapi ketika Tuhan menjamah hidupnya, mengubah hidupnya, dia menjadi hamba Tuhan yang cukup mengguncang dunia. Kalau dia berkhotbah, menit-menit awal bahasanya kacau karena memang background pendidikannya. Tapi setelah 5 menit, 10 menit mulai ada keteraturan ilahi. Dan Tuhan mengubah hidupnya dan berapa banyak orang yang dijamah diubah Tuhan lewat hidup dan pelayanannya. Hal yang sama mereka semua para pahlawan-pahlawan iman sudah mati. Yang hidup adalah saudara dan saya. Dan Allah berkenan dan sangat-sangat berkenan dan mengendaki untuk saudara dan saya dipakai Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya berikan tema pertandingan iman yang baik dan benar. Mari kita akan baca bersama-sama 1 Timotius 6 ayat 12. Kita akan lihat kebenaran ini dan saya yakin Tuhan akan membawa saudara. Sekali lagi, Tuhan akan membawa saudara dari hidup yang penuh dengan pergumulan menjadi hidup yang penuh dengan perhentian. 1 Timotius 6 ayat 12 kita baca 2-3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia ini disebut perjuangan iman. Dalam terjemahan lama disebut peperangan iman. Di sini dalam terjemahan baru kita disebut bertandinglah dalam pertandingan iman. Mari, apa yang firman Allah yang Paulus maksudkan dengan kata-kata bertandinglah? Next kita akan lihat. Kata bertandinglah adalah dari agoniso, ya, itu adalah bentuk verb imperatif auris. Bentuk verb imperatif present. Artinya adalah sebuah perintah untuk terus-menerus dilakukan sepanjang hidup. Jadi pertandingan iman, perjuangan iman, peperangan iman itu sebuah gaya hidup, kehidupan kita terus-menerus. Saudara harus paham, saudara sedang ada dalam peperangan iman, pertandingan iman, perjuangan iman. Ini kunci rahasia yang sangat luar biasa, saudara kasih.
Jadi tidak ada hidup yang istirahat dari pertandingan dan perjuangan iman. Masukkan dalam roh saudara menjadi satu keyakinan bahwa sejak hari ini semua peristiwa yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Next kita akan lihat saudara kasih. Hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Kata kunci pertandingan iman adalah iman. Jadi saudara kekasih, Tuhan menghendaki setiap kita untuk senantiasa hidup dengan iman dan bertindak di atas apa yang kita percayai. Itulah trek jalan hidup kita. Ketika saudara hidup dengan iman dan bertindak di atas apa yang kau percayai, saudara akan meraih mahkota piala kemenangan. Saya ingin hari ini saudara melihat hidup ini dengan rahasia ilahi. Saudara tidak perlu mengalami pergumulan yang seharusnya tidak perlu. Saudara tidak perlu berjuang untuk sesuatu perjuangan yang tidak perlu. Jadi kalau perjuangan yang Tuhan inginkan itu bukan saudara berjuang, bergumul, melawan kedagingan, melawan dosa, jatuh bangun, gagal, jatuh lagi, gagal. Bukan itu. Kemarin kita melihat jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini mari saya ingin ajak, apa itu perjuangan, peperangan, pertandingan iman yang benar dan yang baik itu saudara kekasih. Kita akan buka Yakobus, next selanjutnya pertama ayat 2-4. Saya ingin membacakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita melihat, ternyata hidup ini tidak ada yang kebetulan. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, dalam karier saudara, dalam pekerjaan saudara, ya, dimanapun situasi apa yang sedang saudara hadapi, tidak ada yang kebetulan. Allah sangat berdaulat untuk secara detail mengatur hidup ini. Dan hari ini ada rahasia, itu semua adalah ujian iman. Yang menjadi masalah banyak kita gagal di area ini. Mengapa engkau bergumul? Padahal Tuhan berkata orang yang beriman masuk ke tempat, berarti engkau gagal dalam ujian iman. Kita bisa mengalahkan kejahatan dunia 1 Yohanes 5 hanya oleh iman. Kita mengalami perhentian ilahi hanya oleh iman. Dan puji Tuhan hari ini bebanmu harus terangkat. Pergumulan saudara hari ini berhenti. Dan kau memasukin kehidupan iman yang tenang, teduh, teguh, dan penuh damai sejahtera. Ini yang harusnya saudara dan saya alami, saudaraku. Next, dalam pertandingan iman, ada musuh iman yang harus kita hadapi dan kita kalahkan. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Pertandingan olahraga atlet atau lebih mudahnya pertandingan sepak bola lah. Indonesia itu musuh bebuyutannya adalah Thailand. Jadi ketika ada di laga pertandingan itu, tim sepak bola Indonesia harus melawan Thailand. Bisa menang, bisa dikalahkan oleh musuh. Demikian juga saudara dan saya. Dalam pertandingan iman, musuh kita adalah musuh iman. Ketika saudara menang dalam ujian ini, saya yakin hasilnya luar biasa. Jadi nanti saya ingin jelaskan, iman tadi di Yakobus, iman saudara menjadi sempurna. Iman itu ada 2 tingkatannya, imanmu menjadi kuat dan sempurna.
Yakobus mengatakan kalau engkau bertindak di atas firman, imanmu menjadi sempurna. Saudara tahu bertumbuh dalam kasih karunia itu artinya saudara, iman saudara makin teruji, makin kuat, makin kokoh, makin sempurna. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa sesungguhnya Tuhan dan hanya Tuhan yang sanggup membuat engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepadamu jalan keluar. Hanya Tuhan yang akan membawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Iman ini makin kokoh, makin teruji, makin sempurna. Itu makna arti bertumbuh dalam kasih karunia. Bukan sesuatu yang sulit. Sangat sederhana dan praktis dalam kehidupan ini. Jadi saudara kekasih, setiap permasalahan, pencobaan, tantangan, iblis selalu memusuhi iman percaya saudara. Dia ingin mengganggu iman saudara supaya saudara berfokus dengan masalah, tantangan, kesulitan, kelemahan hidup kita. Saudara diarahkan oleh roh jahat supaya saudara tidak melihat Tuhan. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Itulah ujian iman yang kita hadapi. Iblis ingin memfokuskan kita dengan keadaan situasi. Bahkan terjatuh. Ketika Petrus menerima tawaran Tuhan untuk berjalan di atas air. Ketika bertindak di atas perkataan Allah. Petrus bisa berjalan secara supranatural, berjalan di atas gelombang. Begitu mulai fokusnya pandangannya dialihkan kepada gelombang. Tenggelamlah ia. Untung ada Yesus. Dia angkat kembali. Karena bagi Yesus kegagalan itu tidak dikutuk. Itu proses pembelajaran iman. Jadi saudara yang kasih, jangan ada di antara saudara yang merasa terkutuk. Semua adalah proses pembelajaran iman. Mari bangkitlah pada pagi hari ini. Ujian iman saudara dan saya hadapi, kita semua hadapi. Jadi tidak ada yang kebetulan, jadi jangan saudara dipusingkan, digelisahkan, dibuat tidak tidur oleh hal-hal yang terjadi di lingkungan saudara. Nanti iman saudara sampai tahap kayak imannya Paulus. Paulus karena memberitakan Injil masuk di penjara Filipi. Dia tidak dibuat resah, gelisah, goncang, imannya putus asa. Sebaliknya imannya telah menggerakkannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan turun tangan bikin mujizat di sana. Hari ini harusnya hidup saudara itu menjadi kecemburuan banyak orang. Hidupmu kok enak ya, hidupmu kok penuh sejahtera ya, hidupmu, keluargamu kok semua dituntun oleh Tuhan. Ya, rahasianya engkau menang dalam perjuangan peperangan iman. Hari ini itulah yang sedang saudara saya hadapi setiap saat. Sebagai manusia baru kita di dalam Yesus. Saya ingin ajak saudara, ini satu prinsip yang tidak boleh saudara tinggalkan. Saudara hanya dipanggil untuk hidup dengan iman. Hanya itu saja. Dan saudara kekasih, pertandingan iman adalah pertandingan jahit dan benar karena Tuhan Yesuslah yang memberi kemenangan. Maka hanya ia sendirilah yang dapat memberi kuasa di mana kita dapat mengalahkan musuh. Jadi pertandingan iman itu adalah pertandingan yang baik dan benar. Karena apa? Di situ ujian iman. Dan kalau saudara tidak terganggu, iman saudara kuat, iman saudara kokoh, iman saudara percaya. Tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan. Dengar, hanya Dia yang bisa memberikan kepada saudara kemenangan demi kemenangan. Hanya Dia yang bisa merombak rumah tanggamu. Dia berjanji di Yesaya, aku akan mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Padang belantara menjadi taman Eden.
Aku akan membuat sungai di padang gurun dan jalan raya di padang belantara. Tuhan tuh kalau bekerja secara selalu mustahil bagi manusia. Dan hari ini siaplah menerima kejutan. Engkau akan menjadi istri yang betul-betul bersyukur kepada Tuhan untuk suami yang Tuhan berikan karena Tuhan sudah mengubah. Yang amin 10. Tambah lagi lumayan. Saya ingin mengajak hari ini sebuah misteri, sebuah rahasia yang Tuhan singkapkan secara praktis untuk hidup sehari-hari, saudara kekasih. Di mana hanya Dia dan tidak ada yang lain. Ya. Maka gereja kita tidak sedang memberitakan Yesus. Gereja kita berfokuskan Yesus. Banyak gereja-gereja yang memberitakan Yesus tapi fokusnya doktrin, fokusnya pengajaran. Ingat kalau Kristus menjadi fokus hidup kita, doktrin dan pengajaran memiliki tempat yang penting. Tetapi yang terpenting adalah hidup yang berfokuskan Yesus. Kita harus memahami dengan benar hal ini karena apa tujuan saya adalah supaya saudara menjalani hidup dalam peperangan iman ini, perjuangan iman ini selalu berkemenangan. Sehingga iman saudara makin tidak tergoyah, tidak kokoh. Contoh, saudara ibadah mengalami damai sejahtera sukacita. Karena saya sedang mengalirkan kehidupan ilahi. Yes. Mungkin ada yang seminggu saudara bawa pulang, saudara alami. Tapi kadang-kadang saudara pulang baru sehari. Bukan perkara yang besar, hanya perkara yang kecil membuat damai itu hilang. Jiwa kita menjadi gelap kembali. Tapi mulai hari ini saya jamin engkau tidak mengalami seperti itu. Sepanjang hari hidupmu penuh damai sejahtera. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu kalau orang Batak. Bayangkan, ini sebuah kehidupan yang, orang mau membayar karena orang itu bisa mengeluarkan uang miliaran. Karena dia ingin mencari perhentian kehidupan yang tenang. Mengapa orang sampai mengambil risiko untuk korupsi bermiliar sampai triliunan? Karena dia pikir itulah tempat perhentian. Betul. Korupsi itu menghasilkan tempat perhentian, sayang tempat perhentiannya di Prodeo. Di hotel gratis alias penjara. Mereka berlomba-lomba, coba bayangkan orang dunia ini siang jadi malam-malam jadi siang, hanya untuk mendapatkan perhentian. Berjuang hanya untuk mendapatkan perhentian. Tapi percayalah di luar Kristus itu hanya perhentian yang palsu. Percayalah. Percayalah. Perhentian sejati hanya kau dapatkan di dalam Yesus. Dan hari ini Tuhan bukan hanya menyampaikan pengetahuan. Dia akan bawa engkau dalam pengalaman yang real. Iya. Puji Tuhan, saya ingin mengajak saudara, mari kita buka saudaraku kasih. Yes, ayat-ayat Roma 1:17, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, terus selanjutnya Galatia 2 ayat 19b sama 20. Saya ingin jelaskan sedikit. Aku telah disalibkan dengan Kristus, inilah aku yang kita warisi dari Adam yang bercirikan dosa, bersifatkan dosa, kedagingan diperbudak oleh dosa, ini aku kita. Secara posisional telah disalibkan. Sudah. Lah kok iya itu bahasa campuran. Lah kok iya kok sudah disalibkan, kok ternyata masih mendominasi menguasai hidup kita yang lama. Di mana? Karena kita tertipu. Kita tertipu. Lah hari ini kita lihat puji Tuhan, Tuhan itu penuh hikmat. Secara posisional, manusia lama kita telah disalibkan, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup nanti Kristus. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging. Artinya,
Ada aku yang lama sudah diselipkan, ada aku yang baru, yaitu manusia roh kita yang lahir baru. Lah, manusia roh kita yang lahir baru hanya bisa hidup berkuasa, berkemenangan oleh iman kepada anak Allah. Orang benar akan hidup oleh iman. Hanya itu saja, sesederhana itu, bukan yang sulit-sulit. Jadi hari ini manusia baru saudara hanya hidup oleh iman. Hidup oleh kebergantungan penuh kepada Kristus. Dan iblis selalu membawa pencobaan, ingin mengalihkan fokus kebergantungan saudara kepada hal-hal selain Kristus. Contoh, mengapa engkau kecewa berat? Karena engkau kecewa kepada sesuatu yang mengecewakan, karena sesuatu itu adalah sandaran hidupmu untuk mendapatkan kebahagiaan dan perhentian. Kalau sesuatu itu tidak penting, tidak mengganggu saudara, ya atau ya? Coba ada kucing di sini gitu, mau mati rasanya. Mengapa? Kucing biarin aja kucing jalan. Tidak ada efek saudaraku. Lah karena sesuatu itu kok anggap penting, bahkan sejajar dengan Tuhan, lebih daripada Tuhan, engkau kecewa. Hari ini percayalah, Tuhan itu di atas segala-galanya. Kau tidak akan kecewa lagi dalam hidup ini. Ya. Makin hari Tuhan makin membawa saya di dalam anugerah ketenangan, berkat yang luar biasa. Hidup yang kuhidupi dalam daging, hidup aku sekarang ini dalam tubuh ini, aku hanya hidup oleh iman kepada Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Inilah ujian iman. Iblis ingin memakai segala perkara untuk mengalihkan fokus saudara, kebergantungan saudara. Mari setelah saudara saya tanam fondasi dasarnya, nanti kita lihat praktisnya. Ada musuh-musuh iman. Ini penting, saudara harus mengerti musuh iman inilah. Yang pertama adalah ajaran legalisme. Ya, ini sudah dari zamannya Paulus. Bagaimana jemaat di Galatia terseret arus, jemaat di Kolose tergoda, jemaat di Korintus udah kacau. Legalisme adalah sebuah sistem kepercayaan bahwa orang bisa mencapai dibenarkan di hadapan Allah, pembenaran dan pengudusan oleh usaha diri mentaati perintah hukum Taurat. Itulah legalisme. Orang tidak mengerti bahwa hukum Taurat itu diberikan tujuannya hanya untuk menunjukkan dosa manusia, untuk menunjukkan keberadaan dosa manusia, supaya dengan kesadaran ini manusia merendahkan hati dan mau datang kepada Yesus. Hanya itu saja, itu baru hukum Taurat itu berhasil. Hukum Taurat tidak pernah membuat engkau makin kudus. Malah hukum Taurat itu dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu berdosa sangat sempurna, benar, kudus, adil, baik. Hukum Taurat itu baiklah. Wong Tuhan berkata, hei kepada bangsa Israel, kalau engkau mentaati hukum Taurat, semuanya akan diberkati baik. Yang jadi masalah adalah manusiawi kita ini daging, ini yang jadi masalah. Jadi kasih karunia dan hukum Taurat itu menyatu. Ya, itu menyatu bukan bermusuhan. Hukum Taurat itu baik. Cuma yang jadi masalah aku kita ini yang sudah rusak, saudara kekasih. Ajaran legalisme. Mari, saudara ini saya kasih tahu, dibenarkan hanya oleh darah Yesus. Allah, dengar, puas. Kepuasan Allah hanya ketika menerima dari Yesus. Setelah Yesus dibangkitkan, dia naik ke tahta Allah. Dia mempersembahkan darah. Allah puas dengan darah Yesus. Yang dipuaskan adalah keadilan Allah.
Kasih Allah yang membuat Allah mengirimkan Yesus mati atas kayu salib. Keadilan Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah harus menghukum dosa. Dan Allah telah menghukum dosa umat manusia, Kristus yang menerimanya. Dan ketika Allah melihat darah putranya, Allah puas. Lah kalau Allah puas melihat darah Yesus, saudara dan saya hanya puas oleh darah Yesus. Tidak ada yang lain. Hubungan kau memiliki hubungan penuh damai sejahtera dengan Allah hanya oleh darah Yesus. Nah sekarang saudara dan saya hidup benar, itu bukan usahamu. Hidup benar itu juga pekerjaan kasih karunia. Tidak ada lain, tidak ada prestasi diri, tidak ada. Yang ada adalah kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jadi legalisme, saudaraku yang kekasih, ini sangat tipis. Tidak mudah dideteksi kalau orang tidak mengalami pencerahan dari Roh Kudus Tuhan. Coba, tolong buka Roma 10 ayat yang ketiga. Ini baik, tapi menyesatkan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk apa? Kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk. Ini Paulus bicara tentang kondisi keberadaan orang Israel. Kan masuk akal, saya berusaha melakukan perintah Tuhan supaya saya benar di hadapan Allah. Ini kan baik menurut logika manusia. Tapi ini betul-betul melawan kasih karunia. Berarti orang yang seperti ini berkata pengorbanan Yesus belum cukup. Ya. Jadi usaha diri yang terbaik memang secara kasat mata manusia baik. Itu menjadi kejahatan di hadapan Allah. Karena itu orang yang menyombongkan diri dan tidak menghargai korban penebusan Yesus Kristus Tuhan. Maka bersyukurlah di tempat ini engkau dimerdekakan dari legalisme. Saudara perlu bersyukur, berterima kasih. Saya juga bersyukur, berterima kasih. Tuhan anugerahkan pada saya, juga anak saya memiliki pemahaman roh spirit yang sama. Ini anugerah yang luar biasa, saudaraku. Ini anugerah bagi jemaat yang luar biasa. Musuh iman adalah legalisme, karena iman dan usaha diri tidak pernah sama. Nanti saya ingin jelaskan. Terus yang kedua, kita akan lihat kehidupan perasaan. Inilah musuh iman. Bagi saya punya perasaan yang amat sayang dengan cucu saya. Tapi saya tidak boleh dikendalikan oleh emosi. Saya tidak setiap saat harus ingat, harus begini. Bukan. Saya percayakan di hadapan Allah. Cucu saya dipelihara, dibimbing, diarahkan Rin sama Diina. Itu luar biasa. Jadi saya bersama istri saya bilang, jangan intervensi. Jangan. Berikan kesempatan. Tugas saya adalah mendoakannya. Supaya kedua orang tuanya diberi hikmat. Kemarin waktu tidur sama saya, sama istri saya sebentar. Saya bilang, Diana, kau tidak tahu tuh, hari depannya ribuan jutaan orang menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Oleh karena cucu kita ini. Kau tidak sadar, kau tidak tahu. Saudaraku yang kekasih, iman bisa melihat melampaui penglihatan mata jasmania. Makanya saya doakan terus Tuhan ada dalam perlindungan. Perasaan ini bahaya. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi bapak ibumu, anak-anakmu lebih daripadaku, engkau tidak layak mengikut aku.
Yang benar kasih saya kepada Kristus itu segala-galanya. Kasih yang saya terima dari Kristus saya berikan kepada anak-anak cucu saya. Dan kasih Tuhan itu bukan kasih yang mendominasi untuk kepuasan diri. Tapi kasih yang memberikan kesempatan Tuhan bekerja sebagaimana Dia bekerja dan maksudkan. Merdeka. Oh, kadang-kadang itu orang tua dan anak setelah punya anak ada problem baru karena perebutan kekuasaan. Orang tua bilang, saya masih punya hak. Anaknya bilang, undang-undang dasar mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hikmat Tuhan yang bisa memadukan ini. Perasaan ini selalu berfokus diri sendiri. Dan ini betul-betul merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini mengukur kasih Tuhan dengan apa yang kita rasa, mengukur penyertaan Tuhan berdasarkan apa yang kita rasa. Bagi saya merasa Tuhan dekat atau tidak ada hubungannya. Firman Allah berkata Tuhan menyatu dengan saya, titik, saya percayai. Tanpa saya terganggu oleh perasaan saya. Perasaan selalu berfokus diri sendiri. Makanya Paulus berkata kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Panca indera ini bahaya. Kalau begitu Pak Petrus tidak menggunakan panca indera, saya gunakan panca indera. Saya bilang kalau makan begitu ambilin garam dikit kurang asin. Saya menggunakan panca indera, tapi saya tidak hidup berdasarkan informasi panca indera. Saya hanya hidup berdasarkan informasi surga yaitu firman-Nya. Saya menggunakan panca indera dalam hal-hal tertentu, tapi itu bukan dasar sandaran hidup saya. Kehidupan perasaan ini musuh iman. Jadi hari ini saudaraku, saudara yang kadang-kadang di gereja ini ada sebuah pemahaman begini loh. Setiap minggu dipulihkan gitu. Dari sakit hati, dari kecewa, dari tersinggung, dari merasa tidak diperhatikan. Minggu depan begitu. Lah kapan saudara mengubah dunia kalau isinya cuma dipulihkan? Kata dipulihkan itu pahami benar. Dipulihkannya kita dikembalikan pada posisi semula sebagaimana Tuhan rencanakan. Kalau engkau hidup dengan iman, hatimu tidak akan lagi kecewa. Hatimu tidak akan resah dan gelisah. Engkau tidak ada dalam perjuangan pergumulan yang tidak selesai-selesai. Musuh iman yang kedua namanya perasaan. Apakah Pak Petrus punya perasaan? Yesus punya perasaan yang sangat lembut. Ketika murid-muridnya pun kalah. Banyak orang mau datang membawa anaknya kepada Yesus dan mencoba untuk Yesus melubang tangan, muridnya menyingkirkannya. Jadi muridnya itu dia bersama Yesus tapi tidak hidup dalam belas kasihan Tuhan. Yesus mulai melarang, seperti anak-anak seperti ini loh yang punya kerajaan Allah. Dia peluk anak-anak itu, dia doakan anak-anak itu. Dia lembut, dia bisa menangis. Dan pastikan air mata Yesus bukan air mata apa? Buaya. Dia air matanya punya makna yang ilahi. Cewek-cewek, engkau ditinggalkan cowokmu, jangan keluarkan air mata. Pak Petrus tidak tahu perasaan saya. Saya memang tidak tahu perasaan saudara. Saya tahu imanmu mengalahkan semuanya itu. Dengan iman berkata, oke, kau bisa tinggalkan aku. Tapi Tuhan akan gantikan aku 1000 lebih baik dari kau. Bukan kamu, kau. Haleluya. Jadi hidup ini ngapain susah-susah saudaraku yang kasih. Karena kita ini harus jadi inspirasi bagi banyak orang. Terus ketiga adalah godaan iblis. Nah ini, iblis menggoda kita. Iblis menggoda Yesus untuk membuat batu menjadi roti ketika Yesus puasa. Kebutuhannya makan dan lapar. Dia tahu dia tahu momentum iblis itu. Dia tahu momentum peduan saudara.
Kalau saudara tidak kuat dalam ujian iman, di dalam kebutuhan saudara, saudara coba memenuhi kebutuhan saudara dengan cara-cara alami. Di situ saudara terjatuh. Membuat batu jadi roti tidak berdosa. Inti dosanya adalah ketika Yesus buat batu jadi roti, dia melakukannya tidak berdasarkan arahan Bapa. Sebab Yesus, aku tidak melakukan apa-apa dari diriku, apa yang aku lakukan adalah Bapa lakukan. Ini intinya. Jadi iblis selalu menggoda saudara untuk engkau menghadapi permasalahan, tantangan, pencobaan dengan dirimu, pendapatmu, kesanggupanmu, kemampuanmu, tanpa saudara bergantung kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam jebakan iblis yang kedua tidak perlu menggoda. Dia tunggu. Ketika kita hidup menurut daging, hasilnya adalah kematian dan kekalahan. Makanya saudaraku, setelah saya makin bertumbuh, saya makin tidak berani. Banyak hal. Saya harus berdoa. Saya tadi pagi 1 jam untuk mendoakan saudara. Nanti saya ingin jelaskan akhir khotbah saya. Hari ini sungguh tetap bergantung kepada Tuhan. Terus. Lah tadi di dalam 1 Timotius 12, rebutlah hidup yang kekal. Ya. Rebutlah hidup yang kekal. Iya, terus. Enggak usah disebut dia. Oke, ada tulisan rebutlah hidup yang kekal. Dari kata epilaboi, saudara kasih. Ya. Ini dari kata epilambuna nomai. Dikatakan di sana rebutlah hidup yang kekal. Ini seolah-olah ini menjadi legalistik. Hidup yang kekal itu adalah hasil perjuangan saya. Tidak, saudara kekasih. Take hold artinya peganglah hidup yang kekal. Bentuk perintah untuk memegang hidup yang kekal sudah Tuhan karuniakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi begini, peganglah hidup yang kekal. Sejak saudara pertama menerima Yesus, hidup kekal sudah menjadi bagian saudara. Kita ada dalam perjalanan waktu sampai titik garis akhir. Kitab Ibrani menjelaskan banyak orang Ibrani juga yang murtad. Jadi tujuannya peganglah hidup kekal melalui iman itu terus menerus sampai perjuangan akhir. Jadi Roma 1 ayat yang ke-17, yang bertolak dari iman, ini iman keselamatan, kepada iman kepada Kristus dan janjinya. Dan terus kita meresponi dengan iman, meresponi dengan setia, meresponi dengan melayani, meresponi dengan siap untuk berkorban kalau Tuhan menghendaki hal itu terjadi. Itu setia sampai akhir. Tapi ingat, kesetiaan itu juga anugerah. Kalau kesetiaan bergantung kekuatan daging, waduh sudah tidak ada harapan lagi. Jadi hari ini puji Tuhan dalam pertandingan iman ini kau sudah meraih hidup yang kekal. Pegang terus. Makanya Paulus kepada jemaat di Kolose, karena ada godaan pengajaran, hendaklah engkau tetap berpegang kepada pengharapan Injil. Karena apa? Karena ada filsafat hasil produk manusia, dan filsafat itu intinya adalah Anda bisa melakukan dengan kekuatan Anda sendiri. Karena filsafat itu Paulus menekankan, hei kamu harus tetap jangan kehilangan pengharapan di dalam Injil. Tetap fokus kepada Injil. Nah, hari ini saudara tetap fokus kepada karya kematian Kristus. Jadi keselamatan ini kayak paradok. Sudah, tapi belum. Yang belum ini juga sudah. Gitu loh maksudnya. Hari ini saudara kekasih, ada ujian iman. Tapi hari ini saudaraku, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita.
Next, 1 Timotius 6:12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan saksi. Ini mengacu mungkin baptisan, mungkin ini waktu pentabisan Timotius mengikrarkan di depan saksi. Pegang itu. Lah hari ini saudara seringkali tidak mengerti makna baptisan itu pegang ikrar. Itu sudah tahu ketika engkau ditenggelamkan dalam air. Itu adalah makna imannya adalah engkau telah mati bersama Yesus. Kau keluar dari air, itu kau keluar dalam hidup yang baru. Engkau harus ikrarkan, pegang ikrar bahwa di depan banyak saksi. Aku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itu makna praktisnya. Lah hari ini mari saya ajak, rebutlah hidup kekal, peganglah hidup kekal itu sudah menjadi bagianmu dan bagianku. Next, Yakobus mengajarkan iman yang benar itu selalu menghasilkan tindakan. Tindakan yang dimaksud bukan tindakan saudara, karena tindakan daging itu tidak bisa, tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi saudaraku, kalau saudara berdasarkan tekad, engkau mau tapi tidak mampu. Kalau Tuhan yang bekerja, dia bangkitkan kemauan saudara, sekaligus kemampuan saudara. Sehingga tindakan, kemampuan, kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Jadi iman itu melahirkan tindakan Allah. Ini ilahi saudaraku kekasih. Maka pertandingan iman itu yang benar. Untuk kita bergantung kepada Tuhan. Supaya pekerjaan dia, tindakan dia termanifestasi lewat hidup kita. Itulah saudaraku kekasih. Mari saya ingin ajak saudara. Allah bertindak menghadapi janjinya. Ini kayak paradoks saudaraku. Satu saat Alkitab berkata Allah yang menggenapi apa yang dia janjikan. Loh kalau begitu saya pasif, no. Itu berarti kita mempercayai Allah membangkitkan kemauan kita dan sekaligus kemampuan kesanggupan untuk menyenangkan Tuhan dalam segala keadaan. Pilihan, sekali lagi, pilihan untuk taat tetap di tanganmu dan di tanganku. Daging tidak bisa memilih yang benar. Hanya roh Tuhan yang buat engkau bisa memilih yang benar. Daging tidak bisa mengalahkan daging. Daging manusiawi kita tidak bisa mengalahkan dosa. Hanya roh Tuhan yang berkuasa memampukan saudara mengalahkan dosa dan kedagingan dan memampukan untuk hidup taat kepada dia. Kuncinya adalah dia. Maka ujian iman itu ngeri saudaraku. Iblis terus mengganggu supaya engkau kehilangan kebergantungan kepada Kristus. Tergoda mengandalkan diri sendiri. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat ya Yakobus 2:26 itu sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar, mari hari ini saudara dan saya harus setiap saat penuh iman dan memuliakan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa yang akan bekerja di dalam kita. Jadi saudara bersyukur yang kau diberi anugerah dan meresponi untuk doa pagi. Setiap pagi saudara terus dikuatkan. Bahkan sementara saya memimpin untuk membimbing rekan-rekan untuk doa syafaat, kadang-kadang muncul sebuah firman, sebuah kebenaran kayak sebuah aliran saja. Jadi ini bukan sebuah beban, ini sebuah anugerah yang luar biasa. Lah saudaraku, sebetulnya kau bangun pagi hari sudah tidak usah pusing-pusing. Kau bangun pagi hari berkata Tuhan kau maha kuasa, maha ajaib, maha dahsyat. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhanku di dalamku sanggup membuat aku melewati pencobaan, ujian, tantangan, dan tetap memuliakan Engkau. Iman yang sederhana ini membuat Tuhan bekerja. Dan kalau dia bekerja bagimu, tidak ada perkara yang mustahil. Lah mari saya ingin tunjukkan iman. Ini tidak ada di PowerPoint, tidak di warta. Iman adalah sebuah kondisi. Saudara sedang mengkondisikan.
saudara sedang mengkondisikan untuk Tuhan bekerja dengan kuasanya bagi kepentingan saudara, itu namanya iman. Ketika saudara tidak ada iman, engkau membatasi Allah untuk bergerak. Tapi kalau engkau percaya, engkau sedang mengkondisikan Tuhan bekerja. Contoh, perwira Kapernaum, Tuhan, hambaku sakit. Oke, Tuhan berkata, aku mau datang. Aku tidak layak, Tuhan. Katakan sepatah kata cukuplah. Tidak bajanya sepatah kata. Aku ini jenderal, Tuhan. Aku perintahkan pada bawahanku duduk. Aku punya otoritas. Engkau punya otoritas yang luar biasa. Katakan sepatah kata. Yesus geleng-geleng kepala. Tidak pernah kujumpai iman sebesar orang ini. Ketika dia pulang, hambanya sembuh pada waktu yang sama. Lah, saya ingin ajak saudara hari ini iman. Iman itu apa? Iman adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk mengkondisikan Allah bekerja dengan kuasanya bagi kita dalam situasi kita. Itu kuncinya cuma iman. Iman itu seperti apa praktisnya? Iman adalah berhenti dari semua upaya alami dan semua kebergantungan kepada yang lain. Iman hanya bergantung Tuhan. Nanti kekuatannya untuk saudara punya kinerja yang ilahi, yang tidak gampang putus asa. Saudara punya kesanggupan yang ilahi. Mana mungkin Yusuf punya pendidikan yang dia seorang penggembala kok. Sampai doktor ekonomi membuat disertasi. Bagaimana Yusuf seorang ekonom yang hebat. Dari mana itu didapatkan kalau bukan hikmat Tuhan? Dia bisa mengelola manajemen ekonomi di Mesir. Lah, saya ingin mengajak saudara, iman itu menghasilkan sesuatu yang melampaui kemampuan saudara. Dan iman itu berhenti dari segala upaya alami dan kebergantungan kepada yang lain. Iman hanya meresponi tindakan. Jadi ini tangkap ya, seluruh ekspresi, seluruh aktivitas kita harusnya manifestasi dari pekerjaannya di dalam kita. Ada amin? Kalau semua yang kita lakukan adalah manifestasi dari keinginan diri, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Lah, saya ingin mengajak saudara hari ini. Seluruh aktivitas kita, ekspresi dari pekerjaan rohnya yang lembut murni. Iman berhenti dari usaha alami dan dari semua kebergantungan yang lain. Iman artinya bergantung sama Dia. Yang kedua, iman menyadari saya tidak berdaya, maka saya menggantungkan hidup saya kepada janji Tuhan saja bahwa Dia pasti menggenapi janjinya. Yang ketiga ini yang penting, iman meletakkan diri kita dengan tenang. Catatannya, meletakkan diri kita dengan tenang ke dalam tangan Tuhan untuk Dia bekerja. Ketika Dia bekerja luar biasa. Saudaraku, banyak di antara saudara yang berduka karena rohani saudara naik turun. Kadang-kadang sukacita dari Tuhan kita alami, nah hanya perkara kecil hilang gitu. Dan saudara mencoba untuk meraihnya kembali setengah mati. Dan kerohanian kita naik turun, itu enggak perlu. Mengapa? Karena engkau yang bertanggung jawab atas kerohanian saudara. Engkau dan aku ini udah bangkrut. Saya mau tanya, ranting itu bertanggung jawab untuk bertumbuh, untuk berkembang, berbuah, itu pekerjaan siapa? Ranting itu, ranting pohon anggur itu loh. Pekerjaan siapa? Pokok anggur. Saya mulai sadar, Tuhan bukakan Tuhan. Untuk kesejahteraan rohani saya, engkau yang bertanggung jawab. Saya tetap bergantung sama Dia terus. Karena saya tidak bisa mengkondisikan batin saya tergoda untuk naik turun. Dan ketika saya bergantung sama Dia, hanya Engkau yang memampukan aku melawan kedagingan dosa dan taat. Hanya Tuhan, dan ternyata Tuhan menyingkapkan, nak, irama di dalam batinmu itu aku yang mengendalikan.
Tuhan akan bekerja di dalam saudara, Dia akan menggerakkan saudara untuk betul-betul menanti-nantikan Dia. Dia menggerakkan saudara kapan berjaga-jaga. Dia menggerakkan saudara untuk bekerja. Yang jadi masalah Tuhan suruh kita diam, kita bekerja. Tuhan mendorong kita bekerja, kita diam. Dan percayalah, anggota tubuh kita, seluruh aspek hidup kita, banyak yang belum selaras dengan kehendak Allah. Kalau saudara ingin bukti, coba nanti malam praktekkan, ambil keputusan doa 1 jam. Kadang-kadang saya cek, Tuhan saya ingin 2 jam. Itu ternyata ada bagian-bagian di dalam diri saya yang belum selaras dengan Tuhan. Pengen berhenti, pengen rasanya tidak berdoa lagi. Ternyata ada perlawanan di dalam anggota tubuh kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Kalau saudara ingin lihat betapa kuatnya pertentangan itu, makin lama makin lemah, makin lama makin lemah, makin lemah. Contohnya berdoa. Tubuh kita ini kalau suruh piknik bisa loh, bangun jam 2 pagi tidak ngantuk. Tapi kalau disuruh doa pagi, haleluya. Sudah ya? Dengar khotbah ya? Sudah ya? Lah kita sudah tahu? Jangan di stop terus, nanti khotbah saya tidak ada. Jadi saya makin hari Tuhan, berdaulatlah penuh atas hidupku, dan hanya Engkau roh Tuhan membuat seluruh aspek hidupku ini selaras dengan kehendak Bapa. Itulah panggilan jadi anak Allah seperti Yesus. Yesus itu seluruh bagian hidupnya itu selaras dengan Bapa. Hanya ada satu saat bergumul di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh cawan ini jauh daripadaku. Tapi segera dihandle, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu Tuhan. Yesus yang memang dari mulanya tidak ada kedagingan, kita sudah mewarisi kedagingan lebih lagi. Makanya saudaraku, kalau engkau tidak banyak berdoa, artinya gini, engkau tidak sediakan waktu untuk berdoa, engkau hanya mengetahui. Saya belajar bertahun-tahun, itu meresap ke dalam batin saya ketika saya dibawa dalam doa-doa khusus. Tuhan mulai mengajarkan, Tuhan bicara langsung, Tuhan mengajar, Tuhan menjadikan apa yang saya ketahui itu dibawa masuk ke dalam batin, menjadi keyakinan yang kokoh. Maka saya dorong jemaat, sediakan waktu untuk berdoa. Jemaat, sediakan waktu nanti habis ibadah, makan sate kambing. Begitu saya bilang, sediakan waktu untuk berdoa, langsung ada perlawanan. Enak aja Pak Pendeta, enak jadi pendeta. Lah, ini membuktikan ada perlawanan di dalam anggota tubuhku, ada hukum dosa, ini yang jadi masalah. Tapi ketika saya bergantung pada Kristus, roh itu membebaskan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Begitu Tuhan mendorong saya melakukan sesuatu, tidak ada hambatan, saya langsung bergerak. Lah mari, itulah pertumbuhan rohani kita seperti itu. Lah mari saudaraku, itulah iman tuh seperti ini. Jadi hari ini saudara yang kasih, iman itu betul-betul saudara mengenal Yesus itu mengenal. Saya khawatir, sudah sekian lama engkau mendengar kasih karunia, engkau mengerti prinsip kasih karunia, tapi engkau tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ayo, dari rumah ke sini Tuhan bicara apa dengan saudara? Nah kalau saudara tidak kenal Tuhan, kenal dalam pengertian ginosko, kenal lewat pengalaman, bahaya. Bukan suaranya kita dengar, bukan. Itu lembut. Lembut. Ya. Tahu-tahu saudara paham. Nah, saya dapat gambaran, ini ada seorang yang berguru, ini kebatinan. Waktu dia berguru sama dukun, dukunnya ini berkarisma, tapi dalam tanda kutip memang roh jahat ya. Dukunnya mendoakan, secara otomatis ini yang didoakan langsung tahu paham perkara-perkara rohani, tetapi berhubungan dengan kegelapan. Kayak mengerti semua begitu. Lah, ketika roh Tuhan mulai bekerja dalam hidup saudara, engkau kayak
begitu. Yang tadinya tidak mengerti kayak Tuhan singkapkan begitu. Itulah pentingnya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari, iman ini ujian iman. Makanya saudara kasih, kalau saudara tidak menyediakan waktu untuk meresapi, puji Tuhan ada care group. Plus, engkau punya waktu-waktu yang istimewa. Jangan doanya kalau mau tidur, baru 5 menit sudah menguap. Bukan, sediaan waktu yang terbaik. Ada amin? Amin. Sediakan waktu yang terbaik. Sehingga hidup kita menjadi sejarah. Hidupmu menjadi sejarah. Sejarah akan mencatat keturunan orang ini loh. Yang takut akan Tuhan. Kau lihat, generasi demi generasinya luar biasa. Generasimu yang akan datang dipertaruhkan oleh hidupmu saat ini. Dipertaruhkan oleh hidupmu saat ini. Makanya tanggalkan segala perkara. Paulus katakan, pengenalan dia lebih dari segala-galanya. Itulah sebabnya aku menanggalkan segala sesuatu dan aku menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh ketaatan yang paling dalam. Aku memperoleh keintiman yang paling dalam. Ini loh esensi daripada iman. Ini loh esensi pengetahuan Alkitab. Alkitab baru sarana untuk engkau mengenal Yesus dalam hidup sehari-hari. Ya. Jadi puji Tuhan, dan bagi semua pengkhotbah di tempat ini, saya hanya bisa memberikan apa yang saya miliki. Kalau saya tidak punya pengalaman persekutuan dengan Tuhan, saya hanya bisa mentransfer pengetahuan. Tapi kalau saya punya pengalaman dengan Tuhan, saya bagikan ini. Kau bisa mengalami hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Kau yakin, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan berkati saudara, dan saudara kasih, dan Paulus membuktikan selanjutnya, ya. Hidup ini adalah bukti dan saksi daripada pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Dan Paulus alami itu. Ketika aku tidak berjalan dengan penglihatan, aku berjalan dengan iman. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata ayat yang terakhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus bisa mengakhiri pertandingan iman. Itu semua pekerjaan dia. Kesanggupan dari dia. Dan di kata Filipi, Paulus katakan, di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku, aku cakap menanggung segala sesuatu. Segala keadaan, tantangan, ujian, pencobaan, semuanya yang seharusnya aku putus asa. Tapi kekuatannya membuat aku tetap bergairah bagi dia. Aku tetap taat kepada dia. Itu semua pekerjaan dia. Yang kau lakukan, engkau makin merendahkan diri. Bertumbuh dalam kasih karunia itu bukan kau makin hebat. Kau dan aku makin sadar di dalam diri kita ini saya makin rasa terpuruk Tuhan. Kalau engkau biarkan aku berdasarkan diri sendiri, udah pekerjaanmu akan rusak, semuanya akan rusak. Itulah sebabnya aku mau belajar, aku bergerak, bertindak di atas arahan, tuntunan dan pimpinanmu. Semakin saya tidak berani pongah karena Tuhan mulai bukakan, aduh ngeri. Kalau engkau tidak bergantung sama Tuhan, bergantung sama diri sendiri, ngeri, buahnya mengerikan. Tetapi ketika aku bergantung sama Tuhan, buah roh mengalir, anugerah mengalir. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Bertindaklah dengan iman. Iman artinya memberi kesempatan Tuhan bekerja. Iman artinya Tuhan memberikan kesempatan bilur-bilurnya bekerja. Percayalah, pandang dia. Pandang dia yang penuh rahmat. Dia begitu mengasihi saudara.
Dia ingin engkau mengalami damai sejahtera. Tuhan ingin jiwamu beroleh ketenangan. Tuhan ingin tubuhmu sehat kembali. Sehingga engkau bisa leluasa memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan ingin hari ini pekerjaan iblis dihancurkan. Karena lewat kematian Yesus pekerjaan iblis dihancurkan. Sehingga hari ini menjadi hari kemenangan bagi saudara. Hari ini menjadi hari kebebasan, hari perhentian. Hari penuh pengharapan. Haleluya, haleluya. Angkat roti. Terimalah tubuh Yesus. Dan saat ini pilot Yesus bekerja dengan ajaib. Kita terima dalam nama Yesus. Ketika engkau menerima cawan, pekerjaan Yesus sudah tuntas selesai. Engkau menjadi miliknya. Itulah sebabnya iblis yang menipu saudara mencoba memiliki hidupmu hari ini dihancur leburkan. Engkau mengalami kebebasan penuh. Ingat engkau sudah merdeka. Ingat engkau sudah merdeka. Hidupmu adalah Yesus. Engkau penuh damai sejahtera sukacita. Kalau tidak itu berarti itu tipu daya iblis. Dan terimalah darah Yesus. Engkau mengalami kelepasan yang penuh dalam nama Yesus. Aku katakan dengan penuh otoritas, mata air itu mengalir kembali. Mata air itu mengalir kembali dalam nama Yesus. Dari dalam hatimu ada aliran-aliran yang terus-menerus mengalir. Mulai hari ini engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Hidupmu terpuaskan di dalam Yesus. Hidupmu berkemenangan. Engkau diberkati dan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pagi hari ini Tuhan kembali memposisikan engkau. Engkau sungguh-sungguh sudah merdeka. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan sama saya, amin. Saya silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan apa yang sudah kita persiapkan. Kepada yang melayani kami persilahkan.